Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 19 6A05. Di sini kami akan menjelaskan hasil rangkuman salah satu jurnal yang telah kami pilih dengan judul Perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF pada pelayanan pembayaran pelanggan PT Anugrah Lapocino Abadi. Baik, sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Yoga Azwa dengan NIM 19-2022. Perkenalkan, nama saya Jeskir Agovinda Martin dengan NIM 19-206-40. Perkenalkan, saya Prilia Kurnianti dengan NIM 19-2029. Perkenalkan, saya Yasfik Ardila dengan NIM 19-200-171. Saya Abriana Fismadi dengan NIM 19-200-523. Nama saya Hanif Firdaus dengan NIM 19-20-0345. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurwicaksono dengan NIM 19-2073. Nama saya Dimas Yoga Saputra, NIM saya 192-00055. Baik, PT Anugrah Lapocino Abadi adalah perusahaan di bidang jasa pengelolaan pelanggan televisi dan penyelenggaraan siaran televisi kabel yang terletak di daerah lingkungan Ogu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi perusahaan ini biasa disebut ala TV kabel, yang dimana masalahnya ini perusahaan ini dia masih mengalami kendala dan keluhan akibat minimnya teknologi yang digunakan, di mana pengelolaan proses bisnis masih dilakukan secara manual. Jadi dia membutuhkan transformasi ke proses bisnis yang seharusnya dilakukan secara digital. Maka oleh karena itu diperlukan perancangan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis tersebut. Pada jurnal ini, si penulis dia juga mengambil referensi pada penelitian sebelumnya, yang dimana terdapat keterkaitan baik dalam hal output yang dihasilkan berupa arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Framework yang digunakan untuk merancang yaitu TOGAF, yang dimana untuk menghasilkan panduan dalam mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi ke depannya. Dan perancangan ini dia tidak menggunakan seluruh tahapan yang ada dalam TOGAF ADM, yaitu TOGAF ADM itu Architecture Development Method. Nah, jadi dalam penelitian ini, si peneliti akan menggunakan beberapa artefak dari framework TOGAF 9.1 untuk visualisasi arsitektur yang akan dibangun. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode penyelesaian, yaitu yang pertama A, tahap pendahuluan. Pada tahap ini perlu mengumpulkan studi pustaka untuk mempelajari penjelasan dasar teori yang digunakan nanti saat tugas akhir. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi beberapa tahapan, ada dua. Yang pertama wawancara dan tahap observasi, itu yang B. Yang C ada analisa dan perancangan enterprise arsitektur. Analisa dan perancangan enterprise arsitektur itu meliputi ada 7. Yang pertama ada preliminary, fase preliminary, merupakan tahapan awal dari framework TOGAF. Pada tahap ini akan meliputi beberapa hal sebagai berikut: ada konfirmasi pemerintah, framework arsitektur, tools arsitektur, dan prinsip-prinsip AI. Yang kedua ada requirement management. Tahap ini memiliki tujuan guna menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang tahapan atau fase ADM. Yang ketiga vision arsitektur. Tahap ini memerlukan atau menentukan untuk kebutuhan perancangan sistem informasi, diantaranya seperti pendefinisian dalam suatu sasaran perusahaan. Yang keempat ada bisnis arsitektur. Pada tahap ini dilakukan untuk menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis organisasi. Yang kelima, information system arsitektur. Pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitasnya, bagaimana arsitektur sistem informasi itu akan dikembangkan. Yang keenam ada application arsitektur. Tujuan dari pembuatan desain arsitektur ini yaitu untuk menghasilkan daftar aplikasi sesuai dengan sistem informasi yang ada di desain arsitektur data atau tidak. Yang ketujuh ada data arsitektur. Tujuan dari pembuatan desain arsitektur data yaitu untuk menghasilkan entitas-entitas data yang ada di perusahaan yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi.
Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah teknologi arsitektur. Pada tahapan ini dimulai dari tahap penentuan jenis kandidat teknologi apa saja yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu analisa dan perancangan enterprise arsitektur. Konfirmasi atau validasi dilakukan dengan memberikan form untuk diisi oleh pihak internal perusahaan, yang mana hasilnya berupa nilai pada masing-masing arsitektur, serta menambahkan feedback yang dapat dijadikan pengembang untuk penelitian berikutnya. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat beberapa fase TOGAF ADM, yaitu A. Arsitektur vision. Pada tahap atau fase ini menggunakan solution concept diagram yang terdapat pada gambar 1, di mana menunjukkan bahwa pusat elemen berada pada komponen aplikasi pembayaran pelanggan yang digunakan oleh pelanggan serta admin dengan akses melalui internet. Komponen aplikasi interaksi menggunakan komponen aplikasi entitas berupa keluhan, pelanggan, layanan, tagihan, instalasi, dan tunggakan. Komponen aplikasi pembayaran juga memanfaatkan metode pembayaran lain melalui kerjasama dengan pihak bank. Pada bagian B, ada arsitektur bisnis. Pada tahap atau fase ini menggunakan activity diagram yang ada pada gambar 2, di mana menghasilkan alur proses bisnis secara umum tetapi fokus pada alur pembayaran pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi meliputi berikut ini. Yang pertama, arsitektur aplikasi. Pada arsitektur aplikasi terdapat beberapa diagram, yaitu proses system relation diagram untuk menggambarkan diagram proses komponen aplikasi, use case diagram untuk menjelaskan masing-masing fungsi pihak, dan application communication diagram untuk menjelaskan setiap komponen memiliki hubungan antara layanan yang membutuhkan dan layanan yang menyediakan. 2. Arsitektur data. Arsitektur data dijelaskan dengan kelas data diagram yang terlihat bahwa data-data yang dibutuhkan terdiri atas 6 entitas, yaitu keluhan, pelanggan, layanan, tagihan, instalasi, dan tunggakan yang dimana memiliki hubungan antar entitas, disertai masing-masing atribut yang memiliki visibilitas yang berbeda-beda. Pada data security diagrams, terlihat bahwa masing-masing entitas memiliki hak akses yang berbeda antara admin dengan pelanggan, yaitu berupa create, read, update, dan delete. Selanjutnya, pada lifecycle entitas pelanggan, memperlihatkan alur di mana entitas pelanggan dimulai ketika diajukan sehingga statusnya menjadi pengajuan. Lalu setelah pendaftaran dilakukan, maka statusnya berubah menjadi validasi. Selanjutnya, entitas dengan status validasi akan berakhir pada status ditolak apabila hasil validasi data ada salah, dan status diterima apabila hasil dari validasi data adalah benar. Selanjutnya, pada lifecycle entitas layanan, menjelaskan alur di mana entitas layanan dimulai pada saat diinputkan sehingga statusnya yaitu input, dan berakhir pada saat data siaran tidak tersedia lagi sehingga statusnya berubah menjadi hapus. Pada life cycle entitas keluhan, menjelaskan alur di mana entitas keluhan dimulai dengan status input pada saat diinputkan. Jika laporannya dalam perbaikan, statusnya akan menjadi perbaharui. Kemudian, apabila perbaikan telah selesai, maka statusnya akan berubah menjadi dihapus. Sedangkan jika dari status input menghasilkan laporan yang tidak benar, maka statusnya akan berubah menjadi ditolak dan berakhir pada status dihapus. Pada lifecycle entitas instalasi, menjelaskan alur di mana entitas instalasi dimulai dengan status pengajuan ketika diajukan. Kemudian, mulai dicatat pada faktur sehingga statusnya menjadi diterima. Ketika instalasi dan pembayaran instalasi dilakukan, data yang statusnya menjadi diterima
akan menjadi perbaharui. Pada akhirnya, statusnya menjadi disimpan ketika telah direkap sebagai laporan akhir. Pada life cycle entitas tagihan menjelaskan alur di mana entitas tagihan statusnya dimulai dengan mencatat. Ketika pembayaran dilakukan, maka statusnya menjadi perbaharui. Selanjutnya, data akan direkap sebagai laporan akhir sehingga statusnya menjadi disimpan. Selain itu, ketika data dengan status mencatat, apabila pembayaran tagihan tidak dibayar, maka statusnya berakhir dihapus. Pada life cycle entitas tunggakan menjelaskan alur di mana entitas tunggakan dimulai dengan mencatat. Ketika pembayaran telah dilakukan, maka status entitas menjadi perbarui. Setelah rekap laporan akhir dilakukan, maka statusnya berakhir menjadi disimpan. 3. Arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi digambarkan dengan network computing hardware diagram yang menjelaskan terkait dengan pemetaan antar aplikasi, data, jaringan, dan komponen teknologi seperti server yang mendukung untuk mendapatkan akses. Aktor internal yaitu admin perlu terlebih dahulu terhubung dengan jaringan LAN, sedangkan aktor eksternal yaitu pelanggan dapat terhubung hanya dengan menggunakan internet melalui protokol HTTP. Pada Windows Server terdapat dua komponen entitas, yaitu BPEL Server dan Web Server. BPEL Server untuk proses pembayaran dengan bahasa BPEL atau Business Process Execution Language. Kemudian pada Web Server untuk komponen aplikasi interaksi menggunakan bahasa PHP dan untuk database faktur menggunakan bahasa MySQL. D. Validasi kesesuaian rancangan. Validasi dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022 bersama dengan Bapak Suwarlin Rahim sebagai Direktur PT Anugrah Lapocino Abadi. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari jurnal di atas adalah hasil analisa solusi yang diberikan dari keseluruhan enterprise arsitektur terhadap masalah yang sedang dihadapi perusahaan, yaitu PT Anugrah Lapocino Abadi, menghasilkan nilai 4,18 dari 5 yang menunjukkan status mendekati sesuai. Seluruh rancangan arsitektur tersebut menjadi solusi untuk perbaikan pelayanan pada permasalahan pembayaran pelanggan serta pengembangan layanan pembayaran pelanggan melalui penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di PT Anugrah Lapocino Abadi di masa depan. Sebelum kami akhiri presentasi pada hari ini, kami akan menunjukkan contoh jurnalnya. Untuk jurnalnya seperti ini. Ada abstrak, kajian pustaka, analisis informasi, TOGAF, metode penyelesaiannya seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman saya udah jelaskan tadi, ini ada gambar-gambarnya, ada arsitek bisnis, ada jurnal ada penjelasan arsitekturnya, ada kesimpulan, dan ada daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga masih belajar, butuh bimbingan. Nah, untuk ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, insya Allah akan kami jawab satu-satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.